فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Babus Sabi' ba'dal mi'atain 207. Babu tajuzu sholatud duha, boleh mengerjakan sholat duha min irtifa'is syams, sejak meningginya matahari, ila zawaliha, sehinggalah matahari itu tergelincir ke arah barat. Bukan berarti ketika dia tepat di tengah boleh, tentunya dalil-dalil yang ada menunjukkan kalau matahari sudah tepat di tengah wajib berhenti. Wal afdal, yang paling utamanya adalah antu sholla indashtidadil har, yaitu sholat duha dikerjakan tatkala panas itu mulai menyengat. Wartifa'id duha, dan duha semakin meninggi. Kita lihat hadisnya. Al-hadisus sani ba'dal mi'atain wa alf 1202. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an annahu ra'a qauman yusalluna minad duha, bahwasanya beliau melihat sekumpulan orang mengerjakan sholat duha. Tidak disebutkan waktunya bila, cuma kemudian beliau memberikan sedikit kritikan atau pengarahan di situ. Faqal ama laqad alimu. Ama di sini adalah harfut tanbih. Hendaknya mereka mengingat masalah berikut ini. Mereka itu sudah tahu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal, bahwasanya sholat di selain waktu ini itu lebih utama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul awwabin, sholat orang yang banyak kembali. Awwabin dari apa? Awwab dari aba yaubu, yaitu kembali. Maaf, yaitu tempat kembali. Nah, awwab banyak kembali kepada Allah. Karakter dan ciri khas orang yang banyak bertaubat kepada Allah adalah rajin sholat. Nah, sholat yang mana yang dimaksudkan sekarang ini? Hina tarmadul fisal. Tatkala fisal itu adalah anak unta atau anak lembu. Itu dipanggil fisal, fasilah. Yang lain membaca ya, mengatakan apa? Al-muhur. Nah, itu dia adalah anak unta atau anak lembu. Tarmad yaitu merasa kepanasan. Makanya Ramadan dikatakan Ramadan karena orang yang berpuasa mulai merasa tenggorokannya panas, perut panas ketika kekeringan. Tarmadul fisal, unta kepanas, anak unta, bukan untanya, unta si kuat ya, kepanasan. Dijelaskan waktunya oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu kalau di daerah beliau kemungkinan jam 10, mungkin jam 9, tergantung musimnya juga. Lihat. Nah, kalau di tempat kita mungkin jam 9 jelas belum kepanasan ya, mungkin jam 10, jam 11, semacam itu. Nah, itu adalah waktu terbaiknya. Rawahu Muslim. Tarmadu bi fathit ta wa mim. Dohirnya yang di fathah bukan mimnya, bukan tak dan mim, tapi tak saja. Cuma maksudnya adalah bi fathit ta wa bil mim. Jelas mimnya disukun, bukan taromadu, tapi tarmadu. Wa bid dot, dengan dot al mu'jamah, yakni syiddatal har, yaitu panas yang menyengat. Tapi bukan menyengat untuk semua, tapi menyengat untuk onta yang masih kecil atau lembu yang masih kecil. Al-fisal jam'u fasil. Wa huwa as-saghir minal ibil. Ya, onta yang masih kecil. Kalau dalam kitab-kitab yang lain yaitu onta atau lembu, tak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya waktu duha itu panjang. Tetapi yang terbaik adalah yang disebutkan tadi itu. Lalu bagaimana jika kita sengaja memilih di awal waktu
Karena sekalian kita niatkan setelah sholat subuh, kita memang iktikaf, menunggu sampailah tiba waktunya untuk matahari sudah agak naik sedikit. Naik sedikit itu seberapa? Yaitu qidarumah. Sebagaimana di beberapa hadis itu, hadis Uqbah bin Amir dan lain-lain, setinggi tombak. Kata Syekh Utsaimin, mungkin 2 meter atau berapa, mata kita agak naik sedikit melihat, seperti melihat tombak agak tinggi sedikit. Apakah itu juga utama? Jelas dia punya keutamaan yang sangat khusus. Sholat di awal waktu itu, sholat duha, yaitu ana ambilkan dari kumpulan hadis hadis terkait dengan qiyamul lail dan qiyamu ad-duha, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadah fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah, barang siapa sholat subuh di jamaah kemudian dia duduk mengingat Allah, yaitu berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, hatta tatlu asyams, sehinggalah matahari itu terbit, summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tamatan tamah, secara sempurna. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Tayyib. Dan juga ada hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila sholatin maktubah, barang siapa berjalan menuju ke sholat wajib. Berarti dohirnya memang apa? Pergi ke masjid. Untuk yang wajib ke masjid yaitu laki-laki yang balik dan seterusnya. Wa huwa mutatahhir, dalam keadaan dia sudah bersuci, yaitu disunahkan bersuci di rumah. Bang, tapi nanti tengah jalan batal apa? Nanti wudhu lagi di tempatnya di masjid sana. Kana lahu ka ajril hajil muhrim, dia bagaikan mendapatkan pahala bagaikan orang yang haji, yang berihram. Waman masya ila subhatid duha, barang siapa berjalan menuju ke sholat sunnah duha, kana lahu ka ajril mu'tamir, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang orang yang umrah. Ini mengisyaratkan boleh jadi dia sudah sholat di mana, terus tahu-tahu ada keperluan di tempat lain, yang sudah saya akan sholat duha di situ saja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang umrah. Kemudian wasolatun ala istri sholat, melakukan suatu sholat setelah sholat yang sebelumnya, la laghwa bainahuma, tanpa ada kesia-siaan, melakukan kesia-siaan di antara kedua sholat tadi, kitabun fi illiyin, maka akan tercatat di illiyun, di tempat catatannya orang-orang yang berbakti dan bertakwa, itu derajat yang sangat tinggi, illiyun. Tayyib. Kemudian Abu Umamah berfatwa radhiyallahu an, al-ghadwu war-rawah ila hadhil masajid, bahwasanya berangkat di waktu pagi ataupun berangkat di waktu petang ke masjid-masjid ini umum, untuk sholat kah, untuk thalabul ilm, atau untuk baca Quran, atau mungkin untuk i'tikaf, yang baik-baik. Intinya itu minal jihadi fisabilillah, ini termasuk dari jihad fisabilillah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Tayyib. Dan masih ada dalil-dalil yang lain tentang keutamaan sholat duha 4 rakaat di awal waktu, yaitu dicukupi rezekinya di hari itu dan seterusnya. Untuk yang apalagi itu hadis Amr bin Abbasah As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, sholli sholatas subuh, laksanakanlah sholat subuh, summa aqsir anis sholat, kemudian hentikan dirimu dari sholat, hatta tatlu asyams, sehinggalah matahari itu terbit, hatta tartafi, sehingga matahari menaik, yaitu meninggi, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan, karena tatkala dia sedang terbit, itu dia terbit di antara 2 tanduk setan. Wahina idin yasjudulah al kufar, ketika itu orang-orang kafir bersujud untuk matahari. Summa sholli, kemudian laksanakan sholat, yaitu menunjukkan waktu sholat duha itu panjang, sejak dari matahari agak tinggi, yaitu setinggi tombak itu,
Laksanakan sholat duha, fa inna sholata mashhudatun mahdurah, karena sholat di waktu itu disaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh malaikat, hatta tastaqilla dhillu birrumah, sehinggalah bayang-bayang itu mulai mengecil satu tombak, yaitu matahari sudah naik ke atas, sudah tinggi di atas kepala, menunjukkan waktu sholat duha memang panjang. Tayyib. Nah itu sebagian ulama mengatakan sholat isyraq atau sholat syuruk, tapi yang lain mengatakan sebenarnya itu sholat duha, itu sholat duha karena itulah waktu duha. Cuma dipanggil isyraq karena dilakukan setelah matahari terbit, cuma penamaan aja, sekedar nama, tapi itu adalah duha sebenarnya. Haji yang tamat yang sempurna, haji yang sempurna kan? Iya, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya itu orang memanggilnya sholat isyraq, tapi sebenarnya duha dia, karena tidak tepat isyraq juga sebenarnya. Matahari sudah naik satu tombak, bukan tepat sedang terbit, sedang isyraq. Asal dari isyraq adalah terbit. Cuma karena dia di awal waktu masih dekat dengan terbitnya matahari, ya dipanggil isyraq. Sebenarnya dia duha, itu sholat duha. Tak masalah penamaan, tak masalah nama. Terserah. Boleh. Mau 2, mau 4, mau 8, tak masalah, ya. Tak masalah. Istilah ini, istilah duha atau istilah isyraq itu tak masalah. Cuma yang populer yang Nabi menamakan adalah duha. Karena itulah namanya duha, yaitu cerah dan terang, itu duha istilahnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.